Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Sanupa yang sangat kita banggakan, kita lanjutkan ke perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau kemarin kita membahas tentang syarat wajibnya puasa, dilanjutkan dengan syarat sahnya puasa, lalu rukun-rukun puasa. Dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang pertama adalah memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka, seperti lubang hidung, telinga, lubang mulut, lubang kemaluan, depan maupun belakang. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah bersetubuh. Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suami istri. Itu juga membatalkan puasa. Yang ketiga adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja itu ya tidak dengan disebabkan mimpi atau disebabkan yang lain. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu ya muntah dengan diwogok dengan gerigi atau dengan apa, itu bisa membatalkan puasa. Yang kelima adalah haid, 6 nifas. Haid itu adalah kebiasaan perempuan. Jadi perempuan kalau sudah waktunya haid maka haram berpuasa. Dilanjutkan dengan yang keenam adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Yang ketujuh adalah melahirkan. Melahirkan itu lain dengan nifas. Kalau nifas setelah melahirkan, kalau pas melahirkan itu belum dinamakan nifas. Kedelapan adalah gila, walaupun gila itu sebentar. Itu juga membatalkan puasa. Yang ke-9 adalah ayanen. Ayanen itu kalau bahasa sekarang adalah epilepsi. Epilepsi bisa membatalkan puasa apabila seharian penuh tanpa sadar. Sehari penuh tanpa sadar. Jadi mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari tidak ada kesadaran atau dalam keadaan epilepsi, maka itu membatalkan puasa. Ke-10 adalah mabuk. Mabuk sehingga hilang kesadaran sehari penuh tanpa sadar. Jadi kalau yang ke-8 tadi gila itu walaupun sebentar. Tapi kalau epilepsi itu bisa membatalkan puasa dengan syarat 1 hari penuh, atau yang kedua adalah mabuk. Mabuk ini mendem-mendeman. Itu membatalkan puasa manakala mendemnya itu 1 hari penuh. 1 hari penuh mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Dan yang ke-11 terakhir adalah murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam disebabkan syirik atau disebabkan yang lain.
para pemirsa yang budiman, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila kita dalam keadaan puasa, maka hindari atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Terutama masuknya satu benda. Benda itu bisa cair atau bisa padat. Terus bersetubuh, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Itu apabila dalam keadaan puasa yang harus dihindari, dijaga itu. Kalau haid, nifas, melahirkan itu kan tidak bisa kita ikhtiari. Mesti keadaan menuntut untuk haid, untuk melahirkan. Kalau pada waktunya melahirkan kan nggak bisa melahirkan terus ditunda dulu, nggak bisa. Sehingga itu mulai 1 sampai 4 itu keluar atau muntah, mengeluarkan muntahan dengan sengaja. Itu yang harus kita hindari. Kemudian jangan sampai dalam keadaan puasa kita kemudian keluar dari Islam. Itu langsung pada saat keluar dari Islam itu kita batal puasanya. Itulah 11 perkara yang harus kita hindari atau yang tidak boleh terjadi pada kita pada saat kita berpuasa. Lalu kemudian dilanjutkan perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa itu, 1 adalah segera berbuka puasa. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, maka kita harus segera membatalkan puasa kita. Itu hukumnya sunnah, baik dengan minum. Utamanya adalah minum dengan minuman yang manis atau dengan makanan yang rasanya manis. Kalau di zaman Nabi dulu dengan kurma, kalau sekarang itu ya dengan minum teh atau minum minum-minuman apa yang rasanya manis atau buah-buahan apa yang rasanya manis. Itu disunnahkan. Yang kedua adalah berbuka dengan kurma. Itu sunnah hukumnya. Makanya belilah kurma sebanyak-banyaknya. Kalau dihitung 1 sampai 30 per keluarga itu dihitung 30. Di setiap berbuka itu kurma dulu. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa. Doa yang dibaca ketika berbuka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang masyhur, yang biasa kita dengarkan, dan itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Lupa ketika kita berbuka membaca doa tersebut. Dilanjutkan yang keempat, kesunahan dalam berpuasa adalah melambatkan makan sahur. Jadi mengakhirkan sahur. Sahurnya itu dibuat kalau sekarang kira-kira jam 4:15 itu sudah imsak, maka ya kita bersahur pada jam-jam terakhir, detik-detik terakhir. Di jam 4:45 atau jam 4 itu adalah
kesunahan yang hendaknya kita lakukan agar supaya kita mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Dilanjutkan dengan ketika puasa Ramadan itu kita memperbanyak baca Al-Quran dengan tadarus, dengan berzikir. Berzikir itu baik tasbih, tahmid, takbir, istighfar. Terus kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu berbuat amal kebaikan. Di antaranya adalah membuatkan takjil untuk berbuka puasa di masjid, di musola-musola, dan supaya orang yang berjamaah dalam rangka ngabuburit itu banyak. Jangan kita ngabuburitnya di ngul, di ngabuburitnya di musola, di masjid, dengan bertadarus, dengan mendengarkan pengajian-pengajian yang diadakan di masjid dan di musola tersebut. Lalu kemudian beramal baik yang nomor 6 adalah senantiasa bersedekah. Sedekah seperti saya sebutkan tadi, atau bersedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Itu baik sekali pada saat berpuasa Ramadan atau pada saat bulan puasa. Lalu kemudian disunahkan juga nomor 7 adalah menjauhkan diri dari bercakap-cakap atau ngomong-ngomong perkara yang sia-sia. Atau cara bahasane kita itu ya Pak gedabrus, ngomongnya perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan perbuatan-perbuatan yang tidak membawa manfaat untuk kita. Itu sebisa mungkin kita hindari, itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir adalah kalau kita dalam keadaan junub, maka kita harus segera lebih awal sebelum masuk waktu subuh itu sudah melakukan mandi junub, sehingga waktu subuh kita sudah dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itulah kiranya hal-hal yang membatalkan puasa disambung dengan hal-hal yang menjadi kesunahan-kesunahan di bulan puasa, sehingga atau pada saat kita puasa, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Ya, kita menuju ke hari raya itu kita mendapat kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak sekali. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.